data kayak gini. Tapi biasanya formatnya itu beda-beda tergantung dari alatnya ya. Ada yang RAW, ada yang XY, ada yang HKL, itu beda-beda tergantung. Nah, misalkan kalau kalian dapatnya RAW atau HKL, itu kalian convert dulu ke XY. Ada aplikasinya namanya POW-DLL. Nanti bisa dibagi ya POW-DLL-nya. Nah, kalau misalkan udah XY, kalian bisa buka. Bukanya itu otomatis ya, biasanya Notepad atau ada gue ya Notepad. Di sini nggak ada Notepad-nya. Coba. Nah, nanti dari Notepad ini kalian dapat XY. XY-nya itu X-nya 2 theta, Y-nya itu intensitas. Tapi biasanya pada alat itu dari 0 sampai 10 itu gak terlalu penting. Jadi kalian bisa hapus, biasanya dihapus. Sampai 20 biasanya gak terlalu penting ya. Jadi sampai segini kalian hapus, terus save as aja ya. Oke. Nah, udah kalian dalam bentuk teks dokumen atau XY ini, kalian ubah lagi formatnya. Kalau ubah format dari XY ke aplikasi yang dipakai, misalnya aplikasi pengolah XRD-nya apa. Kalian udah punya aplikasi-aplikasi pengolah XRD gitu atau belum? Belum. Belum. Oh, ya udah nanti ya dikasih. Sebenarnya ada banyak sih aplikasi pengolahnya, ada Ritika. Biasanya buatik pakai Ritika atau pakai HighScore Plus, tapi biasanya yang bagus itu HighScore Plus. Nanti dikasih juga ya. Nah, kalian munculin file name extension. Nah, kan jadi ada ya formatnya TXT atau apa. Nah, biasanya kalau ASC itu ASC, HPC atau High Score Plus itu pakainya ASC, jadi tinggal rubah ASC gitu doang. Nah, jadi formatnya ini udah ASC. Nanti format ASC ini bisa dimasukin langsung ke aplikasinya gitu. Nah, apalagi ya. Jadi ada yang filenya bisa diubah formatnya dari namanya, ada yang nggak bisa. Ya kalau yang nggak bisa itu pakai aplikasi lagi namanya tadi POW-DLL. Nanti dikasih ya. Nah, terus apa sih yang bisa didapatkan dari XRD? Kan kalian dapat sampel nih, misalkan mana ya ada contohnya nggak? Ini ada nggak? Oke, buka dulu. Ada gue ya. Di sini nggak ada. Bentar. Mana ya? Nanti sambil buka aku aplikasinya agak nge-lag. Ada yang ditanyakan dulu nggak tentang pratikum atau tentang apa? Kang, jadi yang file XY-nya itu dibuka di Notepad, Kang? Iya, biasanya Oh, file Excel-nya itu bisa dibuka di Notepad atau di Excel juga bisa. tapi saya nyoba open, tapi langsung berarah ke Google Search. Coba di open with, bisa nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Iya, Hmm, tapi Notepad-nya ada di itunya, di laptopnya. ada. Coba buka Notepad-nya dulu, terus masukin filenya. Oke. Jadi kalian bisa atur nanti intensitas yang mau diukurnya dari 2 theta berapa sampai berapa. Nah, kalau ngukurnya itu biasanya kan dari 2 sampai 100, tapi yang pentingnya itu biasanya dari 20 sampai 80. Kalau itu kan ada yang kelompok yang dapat XRD dari data tahun lalu kan ya bisa ngolah.
Nah, kalau yang nggak dapat data XRD berarti gimana? Langsung dari jurnal yang dipakai. Nah, berarti kalau langsung dari jurnal kan berarti nggak ngolah ya berarti itu. Iya, nggak ngolah. Nah, paling nanti tentuin ininya aja. Kan nanti dari XRD bisa dapat kristalinitas, terus udah kristalinitas, indeks Miller, tahu kan indeks Miller? Indeks HKL yang XYZ yang 110, 111 yang kayak gitu. Iya, Kang. Kang, tadi udah ngebuka pet sama nyoba buka filenya, tapi nggak ada. Nggak Filenya masuk. jadi nggak keluar, ya nggak masuk, Itu nggak formatnya kebaca. XY ya? Iya, Oh, coba ganti jadi TXT deh. oke. Coba. Ya, apa PSA? IR, IR apa maksudnya? Yang apa sih nggak bisa. Kalau PSA itu hanya untuk distribusi ukuran partikel aja. Ya. Kayaknya rute 2-nya aja deh itu mah. Soalnya kan yang dilakuinnya kalian rute 2-nya aja. Ya, iya. Data spektrumnya ada nggak kalian? Ada. Di 513-nya ada puncaknya. Ya udah jelasin aja. Gini, sebenarnya kalau senyawa organik biasanya memang di 1.500 sampai 3.000 ke atas kan, sampai 3.500. Tapi kalau misalkan fingerprint itu biasanya memang, untuk anor itu biasanya di fingerprint, untuk senyawa-senyawa anorganik. Ya, jadi di bawah 1.500 itu untuk senyawa anorganik biasanya gitu. Ya, di XRD dibuktiin. Ya. Jadi kalian tuh nanti di PPT data XRD itu ditampilin ya kurva ya biasa grafiknya. Kedua terus kristalinitas, ukuran kristalinitas, kemudian parameter kisi itu ABC-nya. Jadi misalkan AGO kalian tuh parameter kisi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, terus jadi volumenya berapa kan bisa A kali B kali C. Nah, udah itu biasanya kalau yang apa namanya, ngolah sendiri ada yang namanya, R expected sama GOP. Tapi kalau misalkan dari jurnal orang kan nggak tahu ya, jadi kayaknya kalau yang dari jurnal orang cuman, krisalinitas, terus paling kalian cari standar dari internet yang lain gitu, misalkan, kalian bikin AGO, berarti standar, kalian dapat dari jurnal. Kalau udah nggak usah deh. Ya udah kristalinitas aja sih, kristalinitas, sama kalau bisa indeks Miller. Nah, tapi perhitungannya nanti aku kasih, ada di video. Jadi kalau yang ngolah agak banyak, nanti datanya bisa dapat banyak, tapi kalau yang dapat dari jurnal, karena lihat grafiknya aja, jadi paling kristalinitas sama yang tadi itu indeks Miller gitu. Ada pertanyaan lagi nggak?
Kalau PSA udah ada, kalian udah ngukur belum? Belum. Kang. Belum ngapa-ngapain, Kang. Belum sampai karakterisasi ke dalam, Kang. Kalau data Iya. PSA jadinya gimana? Nggak usah atau gimana? Jadinya kan sesuai jurnal gitu, Kang, yang dipakai kemarin. Oh. Jadi katanya karakterisasinya yang seadanya yang di jurnal aja, tapi dipelajarin lagi gitu. Di semua jurnalnya ada PSA-nya emang bener? Kalau yang kelompok aku mah nggak ada. Nah, itu gimana jadinya? Jadi nggak pakai yang PSA. Oh, Jadi iya. cuma yang ada di jurnal aja. Oke. Tapi Berarti Kang, selain ya, aku tangkap mah, kan kita tes adanya jurnal, tapi belajar mah bareng-bareng we gitu. ya untuk interpretasi datanya ya. Mm-mm. Jadi XRD kan ini lagi ya mau. Kemudian PSA ada yang enggak. Cuman kalau PSA interpretasinya biasanya ya ukuran aja sih, ukuran distribusinya biasanya di rentang berapa nano sampai berapa. Nggak terlalu banyak sih interpretasi PSA. Terus apa instrumen apa lagi selain dua itu? SEM, Kang. SEM. Sama ada TEM juga. Iya, TEM. kenapa? Kalau SEM ada aplikasi sih pengolahnya, cuman kan kalau misalkan dapat dari jurnal berarti nggak bisa diolah juga ya. Kalau misalkan dapat ngukur sendiri ada aplikasi pengolahnya. Jadi distribusi ukuran yang terlihat itu berapa ukurannya. Tapi kalau misalkan lihat dari jurnal, berarti cuman kalian tentuin morfologinya aja bentuknya, misalkan bulat atau batang atau gimana. Jadi dideskripsikan aja yang terlihat gitu. Misalkan ada 2 fase. Nah, fase yang pertama apa kalau komposit ya, tapi kalau kalian satu material mah biasanya enggak sih. Cuman bentuknya yang paling penting, kalau SEM morfologinya. Kalau TEM kan karena kedalaman jadi biasanya density elektronnya gitu. Jadi misalkan elektronnya berpusat biasanya apa ya, warnanya tuh lebih hitam daripada yang sekitarnya gitu. Interpretasi STEM. Ada pertanyaan dulu nggak? Kang mau nanya yang jurnal AGO kan yang akan lakuin tahun kemarin kan aku dapetnya yang sama kan. Nah, aku pengen tahu dong kenapa rute 1 katanya emang gak bakal bereaksi sedangkan rute 2 bisa. Soalnya kata Kang Irsan kemarin itu kita nggak usah ngerjain rute 1 soalnya yang angkatan kemarin banyak yang nggak kebuat di rute 1. Aku tahu. Bentar, sok apa? Kalian tuh pakai bahasa kan ya? Jadi Iya. kalau penangkap aku mah si AG, jadi terbentuk AgOH2 dulu, baru nanti di apa kalsinasi gitu, baru Bentar, jadi AgO. bedanya rute 1 sama 2 tuh apa bedanya? Aku lupa. Pengkontrolan pH. pH. Yang gagal tuh yang mana katanya? Kenapa? Yang nggak pakai pH. Bentar.